Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas topik penting yang sering kita temui dalam kehidupan berkeluarga, yaitu pewaris dan ahli waris. Baik, yang pertama, apa itu pewaris dan warisan? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti utang. Warisan adalah harta kekayaan yang aktif dan pasif yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan beralih kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan itu tersebut. Baik, 3 sistem hukum waris di Indonesia. Di Indonesia, penentuan ahli waris dan pembagian warisan diatur oleh 3 sistem utama, tergantung pada agama atau golongan hukum yang berlaku bagi pewaris itu tersebut. Baik, dilihat dari sistem hukum waris menurut agama Islam, dasar hukum utama yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI yang digunakan untuk warga negara Indonesia atau WNI yang beragama Islam. Baik, selanjutnya sistem hukum menurut hukum waris perdata. Dasar hukum utamanya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Digunakan untuk warga negara Indonesia, non-muslim dan WNI keturunan Tionghoa jika memilih tunduk pada KUH Perdata. Hukum waris adat, yaitu dasar hukumnya kebiasaan dan tradisi setempat yang digunakan oleh masyarakat adat tertentu berbeda-beda di setiap daerahnya. Baik, pasti akan banyak yang bertanya siapa saja ahli waris utama. Meskipun aturannya berbeda, secara umum ahli waris selalu didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Menurut hukum waris Islam KHI pasal 174, jika semua ahli waris ada, yang berhak menerima warisan adalah yang terdekat dan tidak terhalang atau mahzub ya. Baik, golongan keturunan yaitu anak laki-laki dan perempuan. Golongan ke atas yaitu dilihat dari ayah dan ibu. Dilihat dari hubungan perkawinan, duda atau janda, suami istri yang ditinggalkan meninggal. Prinsip utamanya itu bagian ahli waris sudah ditentukan, disebut dawil furud. Selanjutnya, perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2/1. Ahli waris lain seperti cucu, saudara, paman akan terhalang atau mahzub jika ada ahli waris yang lebih dekat dan utama. Menurut hukum waris perdata, KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan urutan prioritasnya. Yang pertama, prioritas utama, suami atau istri yang ditinggalkan dan anak-anak sah beserta keturunannya. Jika ada, golongan lain tidak mendapat bagian. Anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama rata. Golongan kedua yaitu dilihat dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga, kakek, nenek, dan garis keturunan lurus ke atas atau leluhur. Golongan keempat yaitu keluarga sedarah dalam garis ke samping seperti paman, bibi, sepupu, dan seterusnya.
Baik, ada hal penting yang perlu diingat. Sebelum warisan dibagi, ada 4 kewajiban pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Berlaku di semua sistem, terutama agama Islam. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu harus sampai pemakaman. Yang kedua, utang piutang pewaris harus dilunasi dulu kalau keluarga tersebut mempunyai utang. Yang ketiga, wasiat. Wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta warisan tersebut. Yang keempat, harta bersama. Harta bersama atau bisa disebut juga gonogini harus dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, memahami siapa ahli waris yang sah sangat penting untuk menghindari sengketa di masa depan. Aturan yang berlaku sangat tergantung pada status agama dan kekerabatan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.